Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa oleh Wildan. Silakan Wildan. 4/3. Asalnya dari 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Penyebutnya sama 3. Lanjut nomor 2. 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 1. Temunya 7/3. Betul sekali. Nomor 3. 2/6. 6 dikali 2 ditambah 2. 14/6. Oke, lanjut. 8 dikali 2 ditambah 2. 18/8. Berikutnya 27/9 sama dengan 9 kali 2 9 kali 2 berapa, Bilan? 9 kali 2 berapa? 18 tambah 7 25/9. Oke, terima kasih Wildan, jawabannya betul. Merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa oleh Zahwa. Silakan Zahwa. 3 2/7 sama dengan 23/7. Asalnya dari 7 kali 3 berapa? 21, betul. Ditambah 2. 23, betul. 23/7 jawabannya. Lanjut. 15/7. 12/7. 7 kali 1 sama dengan 7 ditambah 5 12. 12/7. Betul. Lanjut. 4 6/7. 4 6/7. 7 kali 4 7 kali 4 berapa, Sawa? 7 kali 4 sama dengan 28 ditambah 6. 28 ditambah 6 berapa? 39. Apa itu 4? Oh, 4. Yang bagus tulisan angka 4-nya. Ya, yang bagus. 34. Oke, per 7. Ya, lanjut. 2 1/5. 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 1 11, betul. Terus 23/4. 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ini termasuk jenis pecahan tidak hati. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya adalah penjumlahan pecahan campuran. Ada contoh soal 1 3/5 ditambah 2 4/5. Cara mengerjakannya adalah, silakan Angie. 1 ditambah 2 ketemunya 3.
Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. 5 untuk menyebut tetap. Maka hasilnya adalah 3/7/5. Apabila 3/7/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, maka jawabannya adalah, silakan dirubah untuk menjadi pecahan biasa. Sama dengan 5 dikali 3. 5 dikali 3 berapa? 15 ditambah 7. 22 per. Oke, lengkap ya. Di situ penjumlahannya. Kalau diminta jawabannya pecahan biasa, maka hasilnya 22/5. Kalau diminta pecahan campuran, maka jawabannya 3/7/5. Baiklah, untuk soal berikutnya yang nomor 2. Soal nomor 2 yaitu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Di sini penjumlahan. Silakan dikerjakan. Angie. 2/4 ditambah 2 1/4. 2/4 kita tulis lagi. Kemudian ditambah pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, baru kita kerjakan secara penjumlahan. Maka hasilnya adalah 11/4. Itu pecahan biasa. Kalau misalnya dirubah menjadi pecahan campuran, bagaimanakah hasilnya? Dibalik itu 11/4 dirubah menjadi pecahan biasa. Campuran ya. Ya, pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Sama dengan 2. Silakan untuk dilanjutkan. 11 dibagi 4. 2. Seret penyebutnya sama. 4 kali 2. 8. Kemudian menjadi 11 kurang 3. Maka pecahan campurannya adalah 2/3/4. Ya, terima kasih. Seperti inilah hasilnya kalau penjumlahan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, perhatikan lagi, kita akan belajar tentang bangun ruang, yaitu balok dan kubus. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengelompokkan beberapa bangun yang ada di sekitar kita menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kita akan bahas dulu, yaitu bangun ruang, balok, dan kubus. Pak Guru sudah punya satu benda, misalnya seperti ini, hasil karya kalian kemarin. Kebetulan ini berbentuk balok. Dalam balok ini, balok itu termasuk bangun ruang ya. Balok adalah bangun ruang, bukan bangun datar. Balok terdiri dari beberapa bangun datar, yaitu diantaranya persegi panjang dan persegi. Kita hitung bersama, lihat bersama, coba perhatikan dulu. Kita amati bersama bangun ruang balok. Ciri-cirinya yang terdapat pada bangun ruang balok. Yang pertama, bangun ruang balok ini mempunyai beberapa sisi. Aku ibaratkan sisi itu adalah muka. Kita hitung bersama, dilihat dari sudut pandang kalian. Dari yang paling
paling depan, ini yang Pak Guru pegang adalah sisi atau muka. Sisi yang pertama, kita hitung ada berapakah sisi semuanya? 1, 2, 3, 4. Sisi samping 5, 6. Sehingga semuanya ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Kita tulis ciri-ciri yang pertama ada 6 sisi. Ini juga berlaku untuk bangun kubus. Setelah ciri-ciri yang pertama tadi sisi, kemudian kita hitung rusuk. Yang manakah yang disebut rusuk? Rusuk adalah, kalau bisa dibilang ini apa namanya, garis sudut ya, garis sudut. Kita hitung bersama rusuk bangun ruang balok. Yang pertama 1, 2, belakang 3, atas belakang 4. Kemudian sampingnya 4, terus kemudian 5, 6, 7, 8. Samping kiri 9, 10, 11, 12. Sehingga ada berapa rusuk? Ya. Bangun ruang balok ada 12 rusuk. Garis sudut ini ya, garis. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, setelah sisi dan rusuk ada yang namanya sudut atau titik sudut. Sudut kalau kita menyebutnya itu pojok ya. Sudut itu sama dengan pojok. Kita hitung ada berapa sudutnya atau titik sudutnya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kemudian sisi sebelahnya 5, 6, 7, 8. Ada lagi nggak? Tidak ada. Berarti bangun balok mempunyai berapa titik sudut? Ada 8 titik sudut. Ada 8 titik sudut. Adakah lagi ciri-ciri yang lain? Sisi sudah, rusuk sudah, sudut atau pojokan sudah. Berarti sudah ini. Bangun balok ciri-cirinya sama dengan kubus. Yang membedakan antara balok dan kubus adalah bentuknya. Kalau balok itu terdiri dari bangun persegi panjang dan bangun apa ya? Bangun apa? Persegi. Mana persegi panjangnya? Panjangnya ini. Sisi yang panjang itu adalah persegi. Kemudian sisi yang pendek adalah persegi saja. Coba kalau misalkan ini Pak Guru kupas, Pak Guru buka, maka akan menghasilkan beberapa bangun. Nah ini Pak Guru sudah punya lembaran-lembaran persegi panjang. Kira-kira akan membentuk bangun apakah persegi panjang ini? Dan ini ada bangun persegi. Kita akan belajar yaitu jaring-jaring. Apakah jaring-jaring itu? Kita simak bersama. Kali ini kita akan membuat jaring-jaring balok. Ini adalah balok. Balok ini kebetulan sisinya untuk persegi panjangnya sama. Akan membentuk kalau ini kita kupas, kalau dilepas, misalkan ini kita lepas, akan membentuk bangun yaitu persegi panjang. Seperti ini.
Nah, ini adalah bentuk bangun persegi panjang. Ini adalah bangun persegi panjang, mempunyai sisi panjang dan sisi lebar. Kalau misalkan bangun balok ini akan kita kupas, maka kita akan membuat yang namanya jari-jari. Akan seperti apakah bentuknya? Kita akan coba. Ada berapakah jari-jari yang terbentuk dari sebuah balok? Misalnya kita urutkan seperti ini dulu. Kita akan urutkan, jajarkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Kalau seandainya ini disatukan, apakah akan menjadi sebuah balok? Kita praktekkan. Coba kita pakai solasi ya, biar pekat. Kalau Angie dibantu, dipegang Angie. Nah ini, silakan ditempelkan di sini sama sini. Oke, 2. Nah seperti itu. Lagi. Oke, tambahkan lagi. Oke, lagi berikutnya. Nah, ini sudah nempel ya. Kalau misalnya nanti diangkat, nah seperti ini. Kita lanjutkan lagi untuk sisi yang berikutnya, persegi yang berikutnya. Tempelkan lagi. Lagi, silakan. Persegi panjang yang terakhir. Ya, gambarkan. Nah, coba sekarang, Fadil, ini seandainya ditekuk ke dalam seperti ini akan membentuk daun apa? Coba Fadil, ditekuk. Ya, dulu pelan-pelan saja. Oke, terus harus bersama. Batukan lagi ke atas, ambil lagi. Ya, usahakan yang bagus. Yuk, ini berdirikan. Nah, ini akan mirip seperti ini. Cuman sisi sini belum ada ya. Nah, kira-kira ini taruh di mana? Kita tempelkan lagi. Yuk, ini kita tempel lagi. Yang bangun perseginya, ini persegi panjang dikumpulkan akan membentuk sebuah bangun baru. Silakan Angie dilanjutkan. Tempelkan di mana? Satu aja boleh. Ya, oke. Tempelkan lagi yang rapi. Nah, ini disebut jari-jari. Ini adalah jari-jari. Jari-jari dari bangun ruang. Coba kita buktikan. Bangun apakah yang ada bentuk? Silakan disatukan. Ini dari sini dipegang, dibantu. Azan dari sini. Zawa dibantu juga yuk. Ayo Angie sini, dipegang seperti ini, berdiri seperti ini. Angie sebelah sana. Nah ini juga sama tangan ini. Zawa ini dipegang. Oke, Fadil sampai satunya. Kemudian ini tutup ke atas, asal, terus. Nah, inilah yang namanya satu. Bangun apakah yang terbentuk? Bangun balok. Kalau misalkan ini kita satukan lagi, ya, coba ya, pakai ini lagi Sam. Nah, biar nggak capek, kita balik. Sebelah sini boleh. Nah, sisi ini nggak boleh terlalu. Lagi, ganti.
hilang. Oh. Yang lain perhatikan, kamu bermain sendiri loh. Rugi kamu, maka tapi rambut dan rugi. Kamu benar. Sebelah sana. Sama outnya gitu juga. Ya, lanjut. Sini. Yang terlalu banyak. Nah, kita ambil pelan yuk, dibantu dulu. Nah, balik. Nah, balik sana. Baliknya nggak balik sana. Awas sampai nanti. Nah, taruh. Kemudian kita tutup lagi seperti tadi. Yuk, kita gulung lagi, Itu ini namanya. Ambil kunci. Ambil. Nah, pelan-pelan biar nggak sobek. Ayo, ambil. Oke. Ya. Satukan ke sana. Ke dinding sini, muka sini. Nah, sini dua. Satukan dulu. Nah, tambahkan. Yang rapi, yang rajin. Biar lihat, biar pas. Nah, terus tinggi dulu ya nih, Azam. Tambahkan. Nah. Oh, belum rapi, yang punyanya itu belum rapi. Satu aja, ini aja yang tambahkan, boleh. Nah, terus ini Sam. Sawah sana, tuh sawah. Nah, itu kita tambahkan ke atas. Nah, maka kertas yang tadi putus terpisah-pisah, kalau kita gabungkan maka akan membentuk sebuah bangun baru. Ini disebut bangun balok. Tadi kamu sudah dapat satu jari-jari. Kalau misalnya dikupas bermacam-macam, maka jari-jarinya akan banyak, bukan cuma satu bentuk. Tadi bentuk yang tercipta itu adalah yang seperti yang ada di buku. Bentuknya seperti ini. Dan nanti akan bermacam-macam bentuk lainnya. Jari-jari itu banyak sekali. Coba kamu bayangkan saja ini. Dari satu bangun balok kita kupas akan membentuk berapa jari-jari. Coba kita buka lagi untuk jari-jari yang berikutnya. Kita buka lagi. Kalau sulit pakai apa? Nah, ya Anji, kita sulit pakai tadi. Ini iris. Yo, iris ini. Ini yang dicari-cari. Bentuknya seperti ini. Persegi panjang berjejer dan ada dua bangun persegi untuk tutupnya. Ini persegi. Ini persegi panjang. Inilah yang disebut jaring. Paham? Kalau misalnya kita rubah yang perseginya. Ini kan kebetulan urut. Coba kalau ini pindah ke sini, bisa apa tidak ya? Kita coba. Nah, ini kita coba pindah ke sini misalnya. Apakah bisa membentuk bangun balok? Kita buktikan ya. Kita rekatkan lagi. Hilang lagi. Nah, hilang lagi. Nah, patil. Oh, di atas sendiri. Ini. Gak apa-apa, sama saja. Oh iya. Nah, bentuknya sekarang berbeda.
Tadi persisnya di sini, sekarang kita geser ke paling pinggir. Apakah ini akan bisa membentuk balok? Kita buktikan. Coba Enji dibantu sama Zawa digulung. Lagi, naikkan lagi gulung. Ya, berdiri. Sebelah sana juga ya Enji. Boleh. Nah, terus ini juga ya, nanti sini diangkat. Nah, terus tutup-tutupnya. Bisa tidak? Karena walaupun jaring-jaringnya berbeda, masih bisa membentuk bangun. Oke, kita udah mengenal dua jaring-jaring. Jaring-jaring gambarnya seperti ini. Tadi di sini, sekarang di sini. Coba sekarang kita pindah lagi dengan bentuk yang berbeda. Coba ini kita geser lagi. Ya, kita geser lagi. Kita geser di sini. Nah, paling pinggir juga, pinggir dengan pinggir. Kita tambahkan. Ini jaring-jaring. Apakah jaring-jaring ini bisa membentuk balok? Kita buktikan. Yuk kita gulung. Yuk kita gulung. Fadil sebelah sini. Sama sebelah sana. Yuk. Oke. Bantu Enji itu kan enggak. Nah, dia tutup. Ternyata bisa. Ya, ini masih bisa membentuk balok. Oke, kita bikin lagi dengan bentuk yang berbeda. Sudah berapa jaring-jaringnya? 3. Oke, kita geser lagi. Kita geser lagi dengan bentuk yang berbeda. Jaring-jaringnya. Nah, Adil. Silakan tambahkan Adil. Taruh di sini. Ya. Apakah dengan bentuk seperti ini bisa membentuk balok? Kita buktikan. Yuk, kita buktikan. Azam, tolong dibantu gulung. Zawa sebelah sana, gulung. Fadil sebelah sini. Azam tengah. Ya, pegang tengah. Apakah bisa membentuk balok? Ke atas. Enji itu tutupkan. Pegang tutupnya. Oke. Apakah bisa membentuk balok? Tidak. Ternyata jaring-jaring ini tidak bisa membentuk balok. Ya. Nah, tuh. Oke, berarti kalau posisinya seperti ini tidak bisa. Sudah 3 bentuk jaring-jaring yang kamu kenal. Bisa seperti ini juga, mungkin. Apakah seperti ini bisa? Tadi kan belum pernah di sisi yang ini ya. Coba Fadil. Letakkan lagi. Tambahkan yang lagi. Apakah ini bisa membentuk balok? Coba kita buktikan. Survei membuktikan. Yuk kita gulung. Fadil, Azam, Zawa. Pegang tutupnya. Enji tutupnya itu. Tutupnya pegang. Nah betul. Simsalabim. Bisa? Sudah berapa bentuk yang kita pelajari hari ini? Ada 4 bentuk jaring-jaring kubus. Nah ini. Kalau kita buka akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Jaring-jaring itu banyak bentuknya yang bisa kita pelajari. Kita hanya untuk saat ini kita belajar tentang jaring-jaring balok. Kalau kita membuat jaring-jaring kubus, maka bentuknya ini akan kita potong ya, kita potong lagi akan membentuk balok. Oke, kita lanjutkan dengan bentuk balok berikutnya. Ada yang ingin bertanya dulu? Tidak ada? Paham semuanya? Untuk jaring-jaringnya paham? Asal ada berapa jaring-jaring? 4. Ada 4 bentuk jaring-jaring. Kalau kita disuruh gambar ya gambar seperti ini. Gambar jaring-jaring balok. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, ini kita pindah. Ini pindah misalnya geser. Oke, Fadil. Nah, coba kita evaluasi lagi. Dipegang Enji. Kita geser ke tengah nomor 2 Enji. Bangun nomor 2. Fadil geser ke nomor 1 sana. Apakah seperti ini bisa membentuk balok?
Bisa? Oke. Kita ingat-ingat bangunnya, jaring-jaringnya seperti ini bisa membentuk balok. Kemudian kita geser, Fadil nomor 2. Geser ke nomor 2. Nah, seperti itu. Apakah bisa membentuk balok? Bisa. Kita geser ke nomor 3 deh. Sudah berapa jaring tadi? 2. Sekarang 3. Apakah seperti ini bisa membentuk jaring-jaring balok? Bisa. Ini gambar ketiga. Geser ke 4, Fadil. Apakah seperti ini bisa membentuk jaring-jaring balok? Membentuk bangun balok? Bisa. Sudah berapa gambar? Ada 4 jaring-jaring yang kita pelajari. Sekarang Angie, pindah ke nomor 3. Apakah seperti ini bisa? Bisa ya? Bisa. Kemudian coba Angie geser nomor 4. Apakah seperti ini bisa? Masih bisa? Masih bisa. Sudah berapa? 6. Sudah 6. Coba pindah ke nomor 3 Angie. Padahal juga nomor 3. Oh sate kamu sih? Lah ya. Apa kok bilangnya ke nomor 3? Lah kan Nah, 1, 3. 2, 3, 4. Ini nomor 3. Nah di sini. Ya, oke. Apakah seperti ini bisa membentuk bangun balok? Bisa. Sekarang jauh-jauhan. Fadil nomor 1, Angie nomor 4. Yuk. Walaupun jauh-jauhan, apakah masih bisa membentuk sebuah balok? Masih bisa, padahal jauh-jauhan tuh. Yang satu di pojok sana, yang satu di sini. Tapi ketika disatukan, masih membentuk sebuah bangun. Paham? Sudah berapa jari-jari? Ayo. Berapa jari-jari yang kamu pelajari? 7, 10, 12. 100. Ada banyak sekali bentuk jaring-jaring yang menghasilkan bangun balok. Ada yang tanyakan? Paham? Jadi, paham? Kalau Pak Guru suruh gambar bisa ya? Menggambar jaring-jaring balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Oke, kita kembali ke bangku. Kita ngaji. Aku nggak boleh.